pas dia mau ngomong gue mau tidur sebentar. Nah sukmanya itu diambil ke Danau Taman Hidu bang, sama pakaian adat Jawa, didampingin sama 2 orang gede. Diobatin sama teman saya tuh, didoain gitulah bang, didoain. Terus ngobatin itu sampai sekitar sejam atau kurang lebih sejam lah bang. Dia cuman kayak mangap-mangap gini, terus ngadain sleeping bag gini. Akhirnya dia katanya bikin bivak di pinggir jurang bang. Itu kata teman saya, kalau emang dia jalan lagi nelusurin malam-malam tuh, jalan dikit lagi udah masuk ke bawah bang, udah bener mati lah, ibaratnya kayak gitu. Udah dibilang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan menyimak video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini yang pastinya mempunyai cerita pengalaman pendakian horor. Dan yang bakal diceritain kali ini salah satu gunung yang mungkin menjadi histori buat gue pribadi ya, yang nanti bakal diceritain oleh narasumber gue saat ini. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Ki. Bang. Mantap. Sehat lo? Alhamdulillah sehat bang. Gila nih, narasumber gue kali ini baru melakukan perjalanan pendakian ke beberapa gunung yang Argopuro ya Ki. Ya, Argopuro, terus Pangrango, Salak. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. 1 bulan setiap ya? seminggu sekali. Nah, gokil sih menurut gue. Dan di 3 perjalanannya itu gue tertarik sama cerita pengalaman pendakian horor waktu di Gunung Argopuro. Kenapa Argopuro? Karena bagi gue pribadi, Argopuro ini mempunyai cerita tersendiri juga bagi gue nih Ki. Iya bang. Nah, kalau gue boleh tahu, lu di Gunung Argopuro mengalami kejadian horor apa aja tuh? Jadi mengalami kayak jadi ketemu di trek nih, rombongan lain. Jadi sukmanya diambil bang ke Danau Taman Hidup sama orang pakai adat Jawa, didampingi sama 2 orang gede. Buat kalian semua, disimak video ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajarannya mungkin nanti bisa kita ambil, dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya. Dan mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi ini pengalaman gue yang paling berat lah ya hitungannya. Kayak 4 hari 3 malam di gunung gitu, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa sinyal juga kayak gitu. Pasti. Awal-awalnya kita diajak sih bang sama teman saya. Diajakin gini, Ki ikut gue yuk gitu. Kemana? Ke Argopuro gitu. Ya udah yuk gas gitu. Kapan kan gitu. Minggu depan deh gitu kata dia kayak gitu bang. Ya udah, terus besokannya kita dipesenin tiket kereta tuh bang ke Surabaya Pasar Turi dari Pasar Senen. Naik kereta Airlangga, harganya 104.000. Tuh. Nah sampai Sudimara kita kayak pesen tiket dulu tuh, tiket KRL. Setelah mesen kita langsung berangkat tuh. Nah di situ tuh ada ketemuan sama temennya teman saya nih bang, ketemuan 2 orang. Jadi rombongan kita itu tuh berlima nih bang, dari sini berlima. Oke, berarti 5 orang nih ya? Iya 5 orang bang. Setelah itu kita ditanya tuh sama ibu-ibu, Mas boleh foto nggak gitu, mau backpackeran ya gitu. Oh enggak bu, saya mau ada pendakian gitu. Kemana gitu? Argopuro tuh di mana gitu? Saya bilang di situ Bondo bu gitu. Oh situ Bondo, iya bu, trek terpanjang sepulau Jawa. Saya bilang kayak gitu.
Terus dia tanya lagi, berapa hari kalau ke sana gitu. Saya jelasin, 4 hari 3 malam bu gitu. Oh yaudah, hati-hati ya nak gitu. Iya bu, makasih gitu. Terus saya berangkat tuh bang naik KRL kisaran jam 9. Berangkatlah tuh dari Sudimara menuju ke Pasar Senen. Nah sebelum ke Pasar Senen itu kita transit dulu bang di Tanah Abang. Iya, Tanah Abang. Setelah itu kita transit lagi ke Pasar Senen. Nah sampainya di Pasar Senen kita kayak swab dulu lah, apa sih, PCR dulu. Iya, karena kan vaksin kedua doang tuh bang. Iya. Kita akhirnya PCR dulu. Nah ternyata alhamdulillah negatif. Terus kita belanja juga kayak roti-roti apa segala macam buat nanti di dalam kereta gitu. Nah kisaran jam 12 ini kereta udah tiba nih, kayak diumumin sama Sapam situ lah. Erlangga sudah mau tiba gitu, Arab udah siap-siap gitu. Ya udah kita scan barcode tiket kereta. Setelah itu kita masuk ke dalam, nunggu kereta sebentar lagi. Datang nih bang keretanya, set. Nah pas sampai kita langsung siap-siap lah masuk nyari kursinya, ya kursinya. Di posisi itu keretanya lagi ramai banget bang, bener-bener penuh bang, penuh. Penuh dalam artian gimana nih? Dalam arti kan biasanya dulu pas saya ke Arjuno itu, kereta yang menuju Surabaya Pasar Turi itu sepi bang, nggak terlalu ramai banget lah, masih ada bangku yang kosong gitu. Iya, ini full semua. Full bang, full. Setelah itu kita langsung taruh barang tuh. Sebenarnya saya niat cepet-cepet naik ke kereta itu mau naruh barang carrier-nya ke atas itu bang. Iya, takut dimakan sama orang duluan. Akhirnya kita taruh di atas tuh, orang masih banyak yang nyariin nih. Waduh, udah ditempatin duluan gitu kan bang. Ya udah saya langsung duduk aja tuh, duduk. Ya di selama perjalanan menuju ke Surabaya Pasar Turi ya aman-aman aja gitu bang, kayak ngobrol-ngobrol di kereta, cerita-cerita gimana nih nanti besok perjalanan ke Argopuro gitu. Godain ini nggak pegawai kantinnya? Enggak bang, kita di gerbong pertama tuh bang, berisik banget dekat kepala bang. Sampai di Surabaya Pasar Turi itu kisaran jam 12 malam bang, 12 malam. Sampai stasiun kita berhenti dulu tuh, kayak ngobrol nih mau kemana dulu. Nah sebelum ke Argopuro berangkat nih, kita ziarah dulu bang ke makam Sunan Ampel. Ziarah dulu di Surabaya, iya. Kita mau menjadi pendaki yang ya berkala gitu. Kita minta sama yang di atas gitu. Akhirnya kita dari Surabaya Pasar Turi itu dianterin sama temen saya, naik mobil pribadinya dia, dianterin menuju ke makam ziarah Sunan Ampel tuh bang. Kita ziarah dulu, terus di sana tuh kayak ada air gitu untuk diminum gitu. Terus kita bawa buat botol gitu, 2 botol, kayak buat oleh-oleh lah bang gitu. Setelah doa ziarah udah keluar tuh, kita langsung berangkat menuju ke Situbondo bang. Langsung ke Situbondo. Pagi itu berarti? Gitu masih jam 1-an lah bang, jam 1 setengah 2-an. Iya bang. Langsung berangkat ke Situbondo. Sebelum sampai Situbondo itu kita makan sarapan dulu tuh bang di tengah-tengah jalan. Kayak ada warung ayam gitulah, kita makan dulu, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Terus persiapan apa aja yang besok mau kita bawa, besok pagi kita belanja apa gitu. Nah kisaran jam 2-an ini kita langsung berangkat lagi menuju ke Situbondo bang. Ya di perjalanan aman-aman aja gitu bang, saya istirahat dulu, tidur buat besok pagi langsung ngegas kan. Jalan sampai Situbondo itu kisaran jam 5 pagi bang. Jam 5 pagi, terus ada kayak tukang sayur gitu, kita belanja dulu, ada keperluan apa besok kita yang mau bawa. Kayak kita beli tempe, tahu, ya pokoknya keperluan selama 4 hari 3 malam itu bang. Setelah udah, kita jalan lagi nih bang, jalan menuju ke Basecamp Badran. Ya di sana tuh kayak ditanya-tanya kondisi fisiknya gimana, terus bawaannya apa aja gitu. Sebelum mendaki Argopuro itu kan harus registrasi online dulu bang. Jadi sebelumnya kita udah booking online dulu. Online sekarang? Iya bang, online bang. Setelah itu udah tuh ke ngobrol-ngobrol sama pihak Basecampnya, terus kita pamitan sama yang nganterin kita, makasih banyak ya udah dianterin gitu. Makasih banyak gitu. Terus kayak kangen aja gitu bang, nggak bisa ditinggalin nih bang, udah saking kayak akrabnya gitu bang. Udah begini banget iya, ya. Udah begini banget kan, udah dianterin gitu segala macam, pamitan. Kisaran jam 9 atau setengah 10 pagi kita berangkat tuh bang, naik ojek dari Badran menuju ke Mata Air 1. Itu jalannya menuju ke Mata Air 1 itu naik ojek, wah parah banget bang. Digas terus ojek Sindoro Sumbing kalah nggak ada apa-apanya.
Dibabat terus bang, bret. Teman saya tuh sampai ada yang jengkang jatuh tuh bang, jatuh pada kotor. Saya ketawa-tawa kan, lu ngapa gitu, anjing jatuh gue digas mulu gitu bang. Nah setelah itu ya jalanan tuh bener-bener jalan buat motor gitu bang, jadi tinggi gini melusuk ke bawah gitu bang. Jalurnya mana katanya habis hujan gitu, rada-rada licin gitu bang tanahnya. Nah sampai kisaran mata air 1 itu nggak lama sih bang, cuma setengah jam doang, sampai jam 10 pagi. Terus kita ya istirahat dulu sebentar, ngerokok dulu. Terus kita berdoa, baru kita jalan tuh bang. Setengah 11 kurang 15 kita jalan menuju ke mata air 2. Mata air 2. Sampai mata air 2 itu di jalan itu nggak ada kendala apa-apaan bang, kayak baru paling ngap gitu kan. Ngap, jalan-jalan aman-aman aja sampai pos 2 itu kisaran jam setengah 12 mungkin, setengah 12 jam 12 tuh anak-anak pada istirahat dulu, terus sholat. Terus kita ketemu sama rombongan lain tuh bang. Dia katanya 7 hari di Argopuro, dia mau nyantai banget katanya bang. Iya mau nyantai banget, bikin candi ya gimana? jadi rombongan lain itu naik ojek dari Bedran ke pos 1. Nah ngecampnya tuh di pos 2, mata air 2. Iya dia ngecamp di situ, katanya bang gue di sini aja dah gitu, kata dia kayak gitu. Oh ya udah. Nah selesai sholat zuhur itu anak-anak makan lah kayak mie gitu, ngisi tenaga nih, kayak kata pihak base campnya dari mata air 2 ke atas itu lumayan berat lah bang, kayak gitu lumayan berat. Setelah itu kita jalan tuh bang, jalan sampailah di Sabana kecil. Kisaran tuh jam 2-an bang. Jam 2. Nah di situ tuh kondisi cuacanya tuh kayak bener-bener mendung gitu bang. Mendung gitu, saya takut banget hujan gitu kan, pada kebasahan takutnya bajunya atau apa segala macam. Soalnya kan kalau nggak kita amanin di plastikin kan takutnya nggak bisa dipakai untuk besoknya bang. Gitu kan, harus jemur lagi atau apa gitu. Terus jalan lagi nih dari Sabana kecil itu kisaran jam 2 jalan. Nah kita ketemu sama rombongan lain bang. Dia tuh lagi nunduk gini bang, lagi pada ada yang diriin tenda untuk evakuasi si korban ini. Iya, karena harus pertamanya di dalam tenda katanya bang. Terus habis itu kita ketemu nih kepaprasan kan. Kenapa, saya tanyain kan, kenapa mas itu? Oh ini dari tadi gini linglung terus katanya gitu kan. Nah pas diobatin sama teman saya tuh didoain gitulah bang, didoain. Terus ngobatin itu sampai sekitar sejam atau kurang lebih sejam lah bang. Dia cuman kayak mangap-mangap gini, terus ngalamin sleeping bag gini. Nanti ada video dokumentasinya iya, itu bang. ya. Dia kayak gitu begini aja. Terus setelah itu udah kan udah sembuh tuh jalan lagi bang, jalan lagi itu dia jalan udah gancang tuh bang, jalan bener-bener gancang banget setelah diobatin itu. Terus jalan-jalan sampai Sabana besar, itu kisaran sore lah bang, mau jam 4 setengah 4. Di situ benar-benar kayak kerasa lah bang, badan kayak wah capek banget ya. Ini aja baru hari pertama gitu kan bang, baru hari pertama. Terus jalan-jalan lagi. Nah teman saya ini ngelihat yang ada di petilasan dulu bekas orang dibantai-bantain. Itu ngeliat yang pakai adat Jawa ini lagi jalan bang, ke arah petilasan itu. Dia nyebrang. Nah setelah ngeliat itu dia ngomong jalan gitu. Oh ya udah yuk jalan gitu, jalan sampai Cikasur itu kita ngelewatin sungai dulu tuh bang. Sungai Kolbu. Iya, di situ tuh kayak ada apa sih namanya? Salada air. Kita ambil buat masak. Setelah itu kita bungkus plastik lah, kita bawa ke Cikasur. Cikasur kita diriin tenda. Terus kita untuk makan malam dulu lah, makan malam. Terus kayak ngobrolin nih besok mau pakai apa ya? Terus mau makan apa besok ya? Gitu. Terus setelah itu kita makan mie sama salada air sama goreng-gorengan. Setelah itu kita tidur bang,
Nah, kisaran jam 12 atau jam 1 ini saya kebangun, Bang. Kebangun. Itu tuh dari arah yang ada, kita kan ngecampnya di dekat petilasan tuh, Bang, yang kayak ada ini tembok, ini tuh rumah kayak rumah ada seng-seng gitu. Pendopo ya. Iya, kayak model gitu. Nah, itu tuh kayak ada di trek tuh bener-bener kayak ada kerincing jalan gitu, Bang. Maksudnya delman ke Kurang nggak tahu deh, Bang, apa pendaki atau bukan. Nah, pas pagi-paginya itu pas saya tanyain tuh ke sebelah rombongan tuh, kan sebelah ada yang camp nih, Bang, di daerah yang tempat tertutup tuh. Jadi ketutup gini, ada kayak semak-semak, terus itu tuh ada pohon satu tuh. Iya, pohon satu di situ. Pas saya pagi tanya-tanyain, Mas ngeliat ada rombongan nggak yang pakai kerincingan semalam jam 12-an gitu. Wah, nggak ada, Mas, gitu. Nah, di hari kedua ini kita bergegas lah tuh pagi kisaran jam 7, selesai sarapan, udah packing kembali, kita berdoa tuh, Bang, melanjutkan perjalanan menuju ke Sabana Lonceng. Oh, tujuan utamanya Sabana Lonceng ya. Tujuan utama hari pertama tuh Cikasur. Nah, hari kedua tujuannya ke Sabana Lonceng gitu. Nah, di Cikasur itu pas pagi-pagi tuh kayak banyak banget es tuh, Bang, beku banget dah. Embun es ya. Embun es, beku di atas rumput-rumputan gitu. Nah, setelah itu kita kayak doa dulu tuh, briefing, terus kita berangkat tuh dari Cikasur itu jam 9 pagi, Bang. Jam 9 pagi. Berangkat, set. Ya itu kita ngelewatin savana gitu, Bang, savana. Ntar kita masuk hutan, nanti savana lagi, masuk hutan, savana lagi. Ya gitu aja terus, Bang. Terus dalam hati saya, aduh, bosan banget trek kayak gini, tapi asik gitu, Bang, seru asik, aja ya. gitu, kayak selama pendakian gue nggak pernah nemuin kayak gini gitu. Ini pengalaman gue paling keren lah, kayak gitu, Bang, keren banget Argo Puro, parah. Nah, jalan lagi, kayak ngelewatin hutan, nanti keluar savana gitu terus saya, Bang, gitu terus. Nah, sampai Cisentor itu kisaran jam 1 atau jam 12-an, Bang. Sampai situ kita kayak mandi-mandi dulu. Nah, di situ tuh kita ketemu sama macan, Bang. Macan loreng. Iya, macan loreng. Pas kita anak-anak lagi pada mandi, itu tuh ketemu sama macan. Dia lewat doang. Serius, Bang. Macan loreng. Dia lewat doang. Udah nggak usah diganggu gitu. Terus di Cisentor itu kita kayak makan mie dulu, ngisi tenaga. Karena kan dari Cisentor menuju ke Sabana Lonceng itu lumayan berat katanya, Bang. Lumayan berat. Ayo udah kita isi tenaga dulu. Kisaran jam 2 atau jam 2-an kita berangkat tuh, Bang, dari Cisentor. Berangkat sampai Rawa Embik ya kalau nggak salah. Sampai Rawa Embik itu sore kisaran jam setengah lima itu kita isi air, Bang. Katanya di Sabana Lonceng itu udah nggak ada air sama sekali. Jadi kita isilah tuh ngefull kayak bawa yang drigen itu loh, Bang. Drigen air. Terus isi lagi. Wah, itu tuh yang paling berat tuh kata teman saya itu hari kedua, Bang. Yang paling berat banget katanya. Ya benar, kerasa emang, Bang. Hari kedua yang paling berat. Kayak nentengin, bawa air kiri kanan sambil nentengin gitu, Bang. Sakit banget. Benar-benar badan tuh kayak ditonjok-tonjokin. Harusnya 2 hari 1 malam itu kita udah turun. Ini malah dipaksa untuk jalan lagi gitu, Bang. Nah, sampai di Sabana Lonceng ini kisaran benar-benar maghrib, Bang. Karena kita jalannya tek berhenti, tek berhenti gitu, Bang. Bentar-bentar berhenti. Ya karena emang kita bawa beban lebih berat dari sebelumnya gitu, Bang. Nah, setelah itu kita sampai, kita diriin tenda terus kayak ada porter juga di situ, beda rombongan. Kita bikin kayak api unggun gitu, malam-malam suasananya sadu banget, Bang. Bakar kayu, kita bikin api unggun, kita sambil ngopi, sambil ngerokok, kita cerita-cerita gitu, Bang. Cerita-cerita kayak ngerasa anjir enak banget naik gunung kayak gini ya. Kayak baru pertama kali tuh, Bang, bakar kayu di gunung soalnya kan. Kayak ngobrolin sampai malam, ngobrol. Nah, jadi itu ada tenda satu doang kan, untuk 1 orang doang di belakang. Nah, malam-malam katanya ada yang lagi diri, Bang, di tendanya, di belakangnya gitu. Nah, pagi-pagi kita ditanyain nih, Mas, semalam Mas ngencing di sana ya? Iya, Mas, bekas ngencing saya semalam. Itu semalam ada orang diri gede katanya di situ ngelilingin tenda saya. Awalnya diri dia. Terus dia muter ngelilingin tenda saya gitu. Oh, saya nggak tahu, Mas, saya kencing juga udah numpang juga gitu kan. Siapa ya, Mas? Wah, nggak tahu saya, Mas, gitu kan. Udah. Horor banget langsung diceritain di situ ya. Iya, Bang. Terus akhirnya
kelar tidur itu pas paginya kurang lebih jam 3-an saya kebangun nih. Saya diceritain sama teman saya yang ke rasukan itu. Jadi dia cerita tuh katanya pas dia mau ngomong gue mau tidur sebentar. Nah sukmanya itu diambil ke danau Taman Hidu bang, sama pakaian adat Jawa, didampingin sama 2 orang gede. Dia cerita sendiri loh, bukan saya yang cerita. Dia sendiri yang ngalamin kejadian itu. Dia cerita ke saya katanya sukma gue diambil, dibawa ke danau Taman Hidup. Setelah sampai di danau Taman Hidup, gue ditinggalin. Gue nggak tahu jalan pulang kemana. Kata dia kayak gitu bang. Setelah diobatin, terus akhirnya dia sadar tuh bang. Yang kejadian yang di ini loh bang, yang sahabat yang kerasukan. Dia malam-malamnya cerita ke saya kayak gitu. Katanya sukma gue diambil, terus gue ditinggalin pas di danau Taman Hidup sama mereka ini yang 2 orang gede sama pakai adat Jawa gitu. Ditinggalin, terus dia bingung bang mau pulang kemana, terus dia nyariin jalan, bingung mau kemana. Posisinya di Taman Hidup itu katanya nggak ada orang sama sekali bang, hanya dia sendiri, benar-benar sendiri gitu. Nah setelah diobatin dia sadar tuh, udah ceritanya kayak gitu doang sih bang, ceritanya kayak sukmanya diambil gitu. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa gitu, untungnya kan nggak kenapa-napa ya bang, untungnya ketemu rombongan saya gitu bang. Kalau nggak ketemu rombongan saya kan beda cerita lagi gitu bang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Pagi itu ya di hari ketiga, pagi jam 6 ini kita summit menuju ke Puncak Dewi Rengganis. Kita summit nggak bawa apa-apa, cuman bawa air aja sama makanan. Terus kita kayak ngeliat petilasan gitu bang, kayak kotak gitu, ada kawah-kawahnya gitu. Sampai Puncak Rengganis itu kayak ngerasa alhamdulillah gitu, kayak lega banget gitu bang. Terus dijelasin sama saya, nah ono sebelah sana tuh Puncak Argopuronya gitu. Puncak Rengganis nih yang ini gitu, Puncak Argopuro. Setelah itu nanti kita bakal lewat Puncak Heang gitu. Dijelasin semua sama dia bang. Nah setelah summit itu kita di atas itu kayak ngobrol-ngobrol, foto-foto, bikin video gitu. Setelah udah kelar kita turun tuh bang, turun sampai di Sabana Lonceng lagi, kita prepare menuju ke Puncak Argopuro. Kita kelar prepare, terus sebelum prepare itu kita makan dulu tuh bang, makan cuman mie doang karena bekal sedih banget sih. Bekal perjalanan kita udah kayak mau habis lah bang, kayak udah cukup nih nanti buat di Taman Hidup, ya udah kita makan seadanya aja. Kita makan mie sama salada air bang. Makan dikit mie-nya, saladanya banyak bang. Yang penting ganjel perut bang. Ganjel perut. Nah kita berangkat nih jam 9 atau setengah 10 pagi nih bang, berangkat menuju ke Puncak Argopuro. Sampai Puncak Argopuro itu kisaran jam 10 atau setengah 11. Nah itu benar-benar berat banget bang, badan sama kaki itu udah mulai kerasa lah bang, kayak jalan nanjak dikit udah gitu bang. Kita sampai Puncak Argopuro, terus foto-foto dulu, kayak bikin video atau segala macam. Kelar itu kita turun tuh bang, menuju ke Puncak Heang. Kita berdoa dulu, kita tujuan terakhir kita nih di hari ketiga ini Taman Hidup. Kita berdoa, briefing, habis itu jalan. Nah sampai Puncak Heang ini kita ketemu sama rombongan yang nyasar bang. Dia nyasar. Jadi sebelumnya itu pas sampai Puncak Heang turun dikit, itu tuh ada pertigaan tuh bang. Dia ngambil ke kanan bang. Nah dia cerita ke saya katanya, jadi tuh pas malam-malam tuh gue lewat sini gitu. Gue nggak salah ngambil jalur, gue harusnya ngambil kiri, dia ngambil kanan bang. Akhirnya dia katanya bikin bivak di pinggir jurang bang. Itu kata teman saya, kalau emang dia jalan lagi nelusurin malam-malam tuh, jalan dikit lagi udah masuk ke bawah bang. Udah bener mati lah, ibaratnya kayak gitu. Udah dibilang mati. Tuh untungnya lu berhenti di sini gitu. Iya bang, gue nungguin sampai pagi di sini, nunggu sampai ada rombongan malam lagi ya dia. Iya bang, dia maksa banget. Malam resiko banget kan. Terus dia cerita. Nah di Puncak Heang itu kayak ada patung gitu, cuman palanya udah hilang. Iya di situ ada. Terus kita foto-foto, terus akhirnya yang tersesat ini ngikut rombongan kita bang, kayak mas saya ikut rombongan mas. Oh ya udah ayo gitu. Jalan tuh kisah jam 12 siang sampai bawah itu Taman Hidup itu
maghrib lah bang, maghrib. Di sepanjang perjalanan kita lewat hutan lumut tuh, hutan lumut ya rapat banget gitu bang, rapat banget. Itu tuh di hari ketiga itu benar-benar berat banget bang, kayak udah badan pegel, kaki pegel, terus kepala juga udah pusing, kita kayak makan juga seadanya, terus logistik kayak cemilan-cemilan gitu udah mau habis gitu kan, kita ya makan seadanya aja gitu bang. Sampai di pertigaan apa sih bang namanya, setelah hutan lumut. habis itu Pinus. ada namanya apa ya, Cemoro Limo ya. Ya, Cemoro Limo. Cemara 5 ya, sampai Cemara 5 itu kisaran sore lah bang, setengah 4-an. Terus setelah itu saya jalan sama teman saya gini, Ci kan namanya Cici ya, Ci ikut tuh jalan, ngegas terus kita, ayo Ki, ayo bang Ki gitu. Terus kita berdua tuh benar-benar jalan terus tuh bang, jalan terus. Kita kan bawa, teman saya yang Cici ini bawa 2 carrier bang, karena yang satu ada yang cedera kan, ada yang cedera. Kita turun, nusurin kayak, aduh capek banget, sebentar ya gitu, capek banget. Terus kita sambil ngeliat awan gitu, kayak Semeru gagah banget gitu. Terus dalam hati, kapan ya sembuh ya gitu, sambil dadah-dadah gitu bang, sambil dadah-dadah, kapan sembuh gitu. Udah nggak sabar mau sampai puncak sana gitu. Saya kan di Arjuno kan ngelihat Semeru lagi batuk, terus di Argopuro lagi batuk. Saya mau jejakinya lah bang di puncak Semeru gitu. Sepanjang perjalanan ya sambil ngeliat Semeru. Nah pas jalan berdua nih bang sampai di hutan, kabut langsung tebel banget bang, tebel, tapi nggak hujan bang. Alhamdulillah nggak hujan. Selama 4 hari 3 malam itu kita nggak ngalamin hujan sama sekali bang. Cerah banget pokoknya, cerah. Terus tapi itu kabut gumpal gitu bang, kayak jarak pandang dikit doang. Ci, pelan-pelan Ci, iya bang Ki gitu. Jalan kita berdua tuh bang, jalan. Nah ketemu sama kucing hutan tuh bang, sama ayam hutan. Kita ketemu itu bang. Tapi dia ketemu kita langsung kabur kan, kenceng banget bang. Saya mau tempong tuh bang, saya buat makan buat di taman hidup tuh bang, niatnya bang. Tapi emang dianya kabur kan. Ya bang Ki kabur, baru gue mau tempong Ci, saya bilang kayak gitu bang. Baru mau gue tempong gitu, udah kabur duluan. Terus jalan sampai di taman hidup tuh kayak ngerasa, aduh, buka carrier langsung gini bang, aduh. Maghrib tuh ya? Maghrib tuh bang, alhamdulillahirobbilalamin, kayak seneng aja gitu bang, sujud syukur banget, kayak anjir berat banget ya gitu. Terus kita itu diriin tenda tuh yang ada pohon tumbang, kita diriin tenda di sini, di sebelah sininya tuh kayak ada rumah kecil, kayak bekas kamar mandi gitu bang. Nah pas malam-malam ini kita kayak masak dulu, terus kita ngopi-ngopi gitu. Jadi pas kita sampai Argo Taman Hidup itu, kita mancing dulu bang. Tuh kata ada tukang ojek lagi mancing gitu, nyamperin saya, Mas nggak mancing gitu. Oh enggak mas, maghrib apa yang mau saya pancing mas gitu, mancing keributan warga sekitar, saya bilang gitu kan. Lalu dia ketawa-tawa tuh tukang ojek ya. Terus habis itu kita kayak ngopi, terus bikin api unggun lagi, kayak ngerasa gimana ya kabar orang tua ya gitu bang. Kayak dalam hati, gimana kabar orang tua, kabar temen gitu. 4 hari 3 malam itu nggak dapet sinyal sama sekali, kayak ngerasa hening banget gitu bang, hidup gitu, hening banget. Terus setelah itu kita ngopi-ngopi, kita ngobrol tuh bang di api unggun sama rombongan lain, cerita-cerita kayak dia udah pernah ke Loser, ceritain gimana di Loser itu harus kayak gini. Terus cerita-cerita gunung yang lain, sampai kisaran jam 1 kita masuk ke dalam tenda nih bang. Nah pas di dalam tenda ini, itu tuh kita menganin sleeping bag. Itu sebelumnya itu cerita horor lagi tuh bang. Kita dari api unggun ini pindah ke tenda teman saya. Itu tuh cerita horor apa yang lu alamin. Sebelum di kemarin di rawa apa sih, di Sabana Lonceng sama di Cikasur. Itu tuh benar-benar di situ cerita banyak banget bang, sampai jam 2 kalau nggak salah bang. Cerita banyak. Akhirnya kayak ada yang lewat gitu panik gitu, ada yang lewat panik gitu bang, udah tegang duluan. Pas jam 3 itu saya tidur nih bang, tidur. Nah yang saya kan tendanya kan dekat sama yang rumah ini loh. Iya rumah itu. Nah pas saya tidur merem tuh, tidurnya masih tidur ayam tuh bang, karena belum bisa ngantuk karena ngopi terus itu yang pas di api unggun itu bang. Saya ngopi tidur nih. Nah pas sudah tidur itu tuh ada orang jalan, cek mas, misi mas. Jam 3 malam? Iya jam 3 malam bang, nggak tahu itu orang, nggak tahu itu apa. Nah posisinya itu ada botol di jalanan ketendang bang, teng
Nah ketendangnya tuh ke tenda saya. Posisinya ini tenda, ini jalanan ke sini. Kayak gini bang. Jadi botolnya itu ada di tengah-tengahnya bang. Kalau emang misalnya ketendang, itu pasti botolnya ke arah jalur. Ini kenapa ke tenda saya gitu bang. Nah setelah itu saya tidur lagi tuh bang. Tidur lagi. Pas tidur lagi, saya mau keluar nih bang, mau ngencing kan. Ngencing, kita buka tenda, kita keluar ngencing sendirian gitu, pasang headlamp. Nah itu tuh di balik yang rumah yang kecil ini, itu kayak ada orang ngelongok bang, gitu. Serius? Iya ada orang ngelongok bang, ngelongok gini, set gitu. Terus balik, pas kita senterin, dia langsung gini, balik lagi, set gitu. Terus dalam hati, oh mungkin ini yang nendang itu kali, yang nendang botol orang atau lagi ngencing di sana atau lagi buang air besar gitu kan. Saya nggak kepikiran itu, kalau itu setan, nggak bang, nggak. Terus pas setelah selesai ngencing nih, udah seret, saya paranin nih bang yang rumah ini. Apaan sih, penasaran banget itu dalam hati tuh, ayo dong kesana gitu. Ayo dong samperin gitu. Kayak dalam hati kayak gitu bang. Terus saya paranin, itu benar-benar pure, nggak ada orang sama sekali bang. Kosong. Benar-benar kosong. Setelah itu kita ngelongok nih, apaan ya, kita ngenyet-nyet ke atas gitu, ke samping, ke kanan, benar-benar nggak ada apa-apaan bang. Terus ya udahlah halusinasi mungkin karena kecapean, nggak pernah mikir kalau itu setan bang, belum nggak mikir ke situ karena mungkin capek, badan capek gitu kan, makannya cuma nggak banyak gitu kan, mungkin halusinasi tinggi gitu tinggi karena itu. Terus saya masuk lagi ke tenda nih bang, terus kita tidur. Akhirnya pagi tiba nih bang, kita ke danau taman hidupnya tuh yang ada pelang, ada rumah kecil itu loh yang di danau itu. Nah kita pagi-pagi tuh mancing tuh bang. Bawa pancingan lo emang? Ada orang ojek, mas saya minjem dong mas gitu. Oh iya mas silakan gitu. Saya mancing tuh bang, isi ikannya ya ikan-ikan kayak sepat gitu bang, kecil-kecil bang, kecil-kecil. Dapat itu terus foto-foto gitu. Terus setelah foto-foto tuh kayak bikin video apa segala macam, udah kelar kita balik lagi ke tenda tuh bang, karena kan udah dimasakin tuh sama teman saya gitu. Terus kita makan, terus kita briefing tuh, prepare pulang gitu kan. Saya balik lagi ke danau taman hidup, kayak ngucapin selamat tinggal lah gitu bang. Dadah, kapan-kapan bakal main lagi kok kesini ke taman hidup gitu. Nah setelah itu saya balik lagi prepare tuh bang, Nah setelah prepare itu briefing, berdoa, jalan nih bang. Jalan itu kisaran jam 9 pagi atau jam 10 kita jalan. Nah kata teman saya yang paling depan, ini kita dari tadi diikutin terus bang, sama sosok yang hijau itu. Iya diikutin sama yang hijau itu. Jadi nggak tahu kenapa, pokoknya dari yang Cikasur itu, yang Sabana kecil yang teman saya itu, sampai Cikasur, sampai Sabana Lonceng itu ada dia terus katanya bang. Ada dia terus, cuman dia diem doang, nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah cerita gitu. Jadi pas kita berangkat ke Danau Taman Hidup menuju ke Bremi, base camp Bremi, terus sepanjang jalan tuh dia ngikutin aja, sampai teman saya yang paling depan ini ngomong, lu sadar nggak dari tadi diikutin gitu? Enggak gua nggak sadar gitu. Udah yuk jalan lagi gitu. Jadi tuh kita turunnya cepet tuh bang, kita bertigaan, yang lain masih pada di belakang, kita jalan sampai di kayak kayak pos ojek gitu bang. Itu dari situ tuh bayar 50.000 tuh sampai base camp dari yang pos ojek itu. Terus kata teman saya gini, udah yuk naik ojek aja, ini orang udah nggak beres katanya gitu kan. Kita nggak tahu kan kenapa ya bang ya, kita nggak tahu, kita diem doang. Ya udah ya kita naik ojek aja. Jadi tuh yang orang hijau itu selama perjalanan turun menuju Bremi ini, dia ngikutin terus bang, ngikutin aja. Setelah itu udah yuk kita naik ojek aja, kata teman saya yang lihat itu kayak gitu bang. Udah yuk kita naik ojek. Akhirnya kita naik ojek, dari situ bayar sampai Bremi ini 50.000 bang. Kita sampai di Bremi ini kisaran siang lah, jam 1 atau jam 2. Terus kita kayak bersih-bersih gitu kan, ngeliat-ngeliat foto. Wah anjir, nggak kerasa ya 4 hari 3 malam ya, kayaknya baru kemarin gitu kan. Kayak ngobrol-ngobrol, terus kita ngopi lagi, kayak bersih-bersih badan apa segala macem. Udah kelar, kita check out tuh bang ke yang aslinya. Kan yang Bremi yang ini kan cuma buat istirahat aja tuh bang, yang ada musola gitu. Itu kan hanya untuk istirahat kan. Warung-warung. Iya, warung-warung itu. Akhirnya jemputan mobil bak nih datang nih
pamit kan sama pihak situ kan, kayak pamit Bu, Pak, saya pamit ya gitu. Akhirnya kisaran sore jam 3 tuh kita naik mobil bak tuh bang, rame-rame tuh bang, sampai ke yang base camp aslinya tuh yang untuk check out, yang daerah Probolinggo tuh. Akhirnya kita jalan-jalan, nah di pertengahan jalan ini kayak mobilnya mogok nih bang, nggak kuat naik. Akhirnya kita dorong dulu gitu kan, mana badan udah capek banget, badan lemes, disuruh dorong bang, rame-rame gitu kan. Akhirnya bisa tuh bang, sampai di tempat check out itu kita jam sore lah bang, sore kisaran jam 3 atau setengah 4-an. Di situ kita kayak check out, terus kayak makan, ada tukang bakso kan di sana, kita makan dulu gitu. Setelah dari situ udah selesai check out apa segala macam, kita berangkat lagi menuju ke Surabaya bang. Jadi itu kita nyewa kayak elf gitu bang, rame-rame sampai Surabaya. Ongkosnya itu 75 kalau kurang salah ya bang ya, 75 satu orang gitu bang, atau 50 atau 60 ya kisaran segitu. Per orang tuh ya? Per orang bang, per orang. Setelah itu kita berangkat tuh naik elf, kita istirahat lah bang, istirahat sambil ngeliat-ngeliat foto. Baru kemarin udah nggak kerasa udah hari ke-5 ini gitu kan, wah udah nggak kerasa. Terus akhirnya kita ngeliat foto-foto, wah tanaman hidup bagus juga ya gitu kan. Terus dalam hati, wah nih bakal nggak tahu nih move on-nya kapan ya gitu kan. Bener-bener 4 hari 3 malam itu bener-bener mantap sih bang. Terus akhirnya kita di jalan lihat foto-foto gitu kan sambil istirahat. Terus kita tidur. Tiba-tiba udah sampai Surabaya nih bang, malam nih. Malam. Nah malam itu kita sampai Surabaya di terminal. Kita dijemput sama kawan saya nih bang. Nah kita kan mesen tiket dulu tuh bang untuk besok keberangkatannya menuju ke Jakarta kan. Kita dijemput sama teman saya, kata teman saya udah tidur sini aja dulu, istirahat sehari gitu kan. Nah kita istirahat di situ. Jadi pas malam itu juga kita jalan-jalan tuh bang ke Suramadu, kita makan apa gitu kan. Iya kita jalan-jalan ke Doli ke Doli bang. Setelah itu udah kelar kan, udah kelar kayak jalan-jalan, kita istirahat. Nah besokannya kita pulang tuh bang, pamit lah sama orang tuanya di teman saya gitu. Pamit ya, kayak ngerasa sedih banget gitu bang, sedih sama temen, sedih sama Surabaya, sedih sama Argopuronya juga bang gitu kan. Kayak wah ditinggalin, gue tinggalin Argopuro gitu. Kapan, nggak tahu dah kapan bisa kesini lagi gitu kan. Kayak pamit berangkat jam 10 malam kurang lebih bang, jam 10 malam karena keretanya adanya jam segitu. Kita berangkat tuh dari rumah menuju Surabaya Pasar Turi itu kisaran setengah 10, sampai Surabaya Pasar Turi itu jam 10. Kita kayak foto-foto dulu di sana, kelar foto-foto, berangkat tuh masuk ke stasiun, pamit sama dia tos-tosan dulu bang. Pamit ya, iya gitu, kapan-kapan main ke sana ke Jakarta gitu. Ya di kereta kita benar-benar istirahat total gitu bang, kayak baru ngerasain istirahat yang sepenuhnya gitu kan. Istirahat, sampailah Surabaya Pasar Turi, sampai Pasar Senen itu pagi bang, jam 9-an kurang lebih jam 9-an. Kayak istirahat dulu, terus nunggu KRL gitu kan, kita pesan tiket lagi KRL. Sampailah kita berangkat tuh jam berapa ya bang, jam setengah 11 kurang lebih, jam setengah 11 kita berangkat dari Pasar Senen menuju ke Tanah Abang. Kita transit lagi menuju ke stasiun Sudimara lagi nih, balik lagi ya. Sampai Sudimara kita dijemput sama teman saya untuk pulang ke rumah masing-masing. Kayak gitu bang ceritanya. Oke, thank you banget Niki. Lu udah mau berbagi cerita lu di Gunung Argopuro. 4 hari 3 malam perjalanan ya. Iya bang. Wah ini bukan perjalanan yang biasa-biasa aja ya. Dan ini salah satu pendakian yang menurut gua Argopuro ini harus diperhitungkan sematang mungkin. Iya bang, sedetail sematang mungkin. Waktu, logistik, manajemen pendakian itu penting banget. Bang. Oke Niki, nanti mungkin gua bakal bertanya-tanya dikit ya di pendakian Gunung Argopuro lu ini di sesi tanya jawab. Nah, Ki, di Argopuro ini lu tadi sempat menjelaskan kalau lu tuh sempat mengalami, bukan lu ya, tapi ada rombongan lain yang mengalami kejadian yang bisa dikatakan di luar batas nalar kita nih. Nah, itu rombongan lu apa rombongan orang lain sih? Rombongan orang lain bang. Jadi ikut bareng sama lu?
Iya, jadi kita kepaprasan gitu bang. Kan kalau sesama pendaki kan nggak enak tuh kalau ada apa-apa kita nggak nolongin atau nggak negor atau apa gitu kan. Makanya kita tolongin terus kirain kenapa sakit atau apa, ternyata bukan sakit bang, ternyata dia Ya. di luar batas nalar gitu. Ah. Jadi lu dari sini 5 orang. Dari sini 5 orang, Lu ketemu rombongan itu 2. 7 atau 8 orang, iya rame bang, rame. Jadi ikut bareng tuh. Ikut bareng, Bang. Sampai Danau Taman Hidup. Sampai Danau Taman Hidup sampai balik lagi Balik ke lagi. Surabaya lagi. Nah, yang tadi di akhir cerita lu sempat menjelaskan sosok Ijo nih. Sosok Ijo apa Iya. sih? Sosok Ijo ini kayak ratu, mungkin kalau menurut saya itu yang Dewi Rengganisnya bang. Mungkin ya, mungkin. Jadi ada kayak pakaian adat Jawa terus didampingin sama 2 orang gede ini bang. Selalu didampingin sama dia. Dan lu diikutin dari Sabana kecil sampai Dari Sabana kecil sampai Bermi. base camp Bermi. Di Taman Hidup juga diikutin sama dia, terus dari Taman Hidup sampai turun itu sampai benar-benar diikutin terus bang sama dia. Gimana kesan-kesannya lu naik Argo Puro? Wah gimana ya bang, pengalaman paling berat juga bang, menurut saya paling berat ya, karena kita harus siapin fisik kita, mental kita, terus persiapan logistik juga dan manajemen waktu juga bang, kayak gitu. Nah, lu sempat melihat harimau juga tuh. Iya, Serius lu ngeliat? Iya, ngeliat harimau di Cisentor bang. Gue dulu juga sempat ngeliat harimau, jadi anak harimaunya di Cisentor. Dia itu lagi naik-naik pohon. Oh naik pohon. Makanya gue ngeliat biangnya langsung, gue kaget nih. Itu dia lagi nyebrang. Iya lagi nyebrang aja gitu bang, jalan gitu lah, masuk semak-semak gitu. Gokil sih. Gue mah nggak takut setan sebenarnya kalau itu. Iya, Bang. Hewan buasnya. Hewan buasnya. Karena masih banyak banget kayak babi, merak, dia tuh di Cikasur itu pada keluar-keluaran gitu bang, berani buat keluar-keluaran. Nah di Cikasur nih, oke kita bahas Cikasur ya. Di Cikasur ini kan memang tadi sempat lu menjelaskan kalau ada kejadian yang di luar batas nalar lu nih. Iya. Ketika teman lu naik pohon maghrib-maghrib, itu maksudnya apa ya? Nggak tahu bang, mungkin ketakilan atau apa, kita nggak tahu ya bang ya. Emang ada satu pohon kan di situ? Ada satu pohon yang di balik semak-semak itu bang, ada space buat tenda, mungkin 8 muat kali bang ya. Nah dia maghrib-maghrib naik ke atas, nggak tahu kenapa, gabut mungkin ya, gabut ya, daripada ngapa-ngapain gue naik gitu, kata dia kayak gitu. Setelah dia naik, terus balik lagi ke tenda, si cewek ini yang kerasukan itu, nah dia yang ngeliat orang gede lagi duduk persis di atas pohon ranting gitu, kakinya katanya lagi gitu bang, sambil bunyi ngaung gitu bang, kayak gitu. Wah di situ emang serem Ki. Kacau sih itu. Gue juga sempat ngalamin horor juga di situ tuh. Di Cikasur gua ngakemnya jadi emang di pohon itu. Di balik itu, balik iya, semak-semak tuh tempat spot paling asoy lah. Asoy lah. Nah, cewek ini yang mengalami gangguan itu dia dari rombongan mana tuh? Jawa atau? Rombongan Jawa mungkin ya, mungkin dari Jawa. Nah yang kena ini dia orang Bekasi. Oh. Dia orang Bekasi. Jadi dia cerita ke saya, katanya sebelum mendaki itu dia kecelakaan dulu tuh bang di Bekasi. Nah sininya kena, katanya sakit tuh. Terus kata teman rombongan yang katanya udah nggak usah dipaksa buat naik, masih ada next time kok gitu. Terus dia tetap naik gitu. Mungkin dari situ kali ya bang ya, udah ditandain kayak dari kecelakaan apa segala macam. Dipaksain sampai akhirnya terjadi hal seperti itu ya. Iya bang. Ih. Nah buat teman-teman semua mungkin yang kalau udah di jalan mengalami gangguan yang udah nggak enak buat diri ya kan, mending gak usah dipaksain lah ya kan. Gunung nggak lari kemana? Nah iya ya kan, betul, Bang. masih di situ-situ aja. Situ aja. Kecuali ya meletus ya kan, dia kan masih kita bisa nunggu ya kan. Nah Ki, Argo Puro 4 hari 3 malam, pernah kebayangin gak sih lu naik gunung selama itu? Enggak pernah bang. Itu first time saya mendaki kayak 4 hari 3 malam, apalagi trek terpanjang sepulau Jawa kan bang. Baru first time gitu bang. Persiapan apa yang utama naik gunung selama itu? Fisik sama logistik sama manajemen waktu. Jadi sebelum mendaki Argo Puro itu kita kan biasanya kan kalau naik kemana-mana gitu kayak Gede, Pangrango, kita kan nggak pernah latihan gitu bang. Nah ini kita kayak naik turun tangga, kita jogging apa segala macam gitu. Tapi alhamdulillah kepake gitu bang yang bekas saya jogging kemarin. Karena kan pas jogging itu kita udah capek nih, kita paksain terus buat lari gitu. Kita paksain terus sampai bener-bener ngap, kita paksain lagi gitu. Akhirnya di Argo Puro ya kita kepake juga bang, ketika capek gitu kayak ngerasa biasa aja gitu bang. Karena lu udah mempersiapkan fisik lu iya bang. sematang mungkin ya. Iya, Bang. Nah itu penting banget nih, jangan naik gunung langsung naik-naik aja, nggak ada pemanasan, nanti jatuhnya apa ya? Kram pastinya, Bang. ya kan? Kaget gitu. Kaget. Kaget. Kalau kram Urat-urat nggak kaget. enak banget kan? Iya bang.
Nah, ngomong-ngomong tentang Cikasur nih Ki, jadi waktu itu tadi sempat gue jelasin kalau gue sempat mengalami kejadian horor waktu itu Ki. Jadi memang gue waktu itu ada beberapa rombongan, jadi gue sama anak Malang tuh ketemu situ. Gue naik bertiga ke Argopuro, ketemu rombongan Malang di Cikasur. Nah dia lagi evakuasi rombongan dari Semarang ini satu orang. Sama sakitnya nggak wajar. Jadi anak Semarang ini sempat hari sebelum ngecamp ketemu gue di situ, dia ngecamp di pendopo itu, yang tempat pembantaian. Karena kata dia hujan, di situ ada tempat teduh, dia bikin diri tenda di situ. Padahal kan dilarang. Dilarang, iya bang. Ya makanya dibikin situ, akhirnya efeknya dia sakit tuh, sakitnya muntah-muntah. Ya muntah-muntahnya nggak wajar lah. Di situ gue juga diteror habis-habisan sama ini kuntilanak. Iya bang. Malam-malamnya iya. Jadi bakar-bakar, diketawain kuntilanak, wah parah dah itu Cikasur. Nah dari Cikasur, besok harinya tuh gue menuju ke Rawa Embik ya kan. Nah yang tadi lu sempat jelasin tuh, kita lewat Sabana, keluar hutan, masuk Sabana, keluar hutan, itu asik banget kan ya? Asik bang, bener-bener asik bang. Parah ya? Parah bang. Aja. Karena jarang sih bang di gunung mana juga, kayaknya hanya di Argopuro gitu. Wah, Argopuro itu gunung yang paling lengkap mungkin Lengkap ya. bang, lengkap. Sabananya ada, hutannya ada, sungainya ada, dan binatang yang merak pun ada. Macan, babi, banyak bunga edelweisnya. Iya, dan segala macam tanaman situ menurut gua wah paling lengkap Argopuro. Lengkap. Nah, selain dari sisi keindahan alam ya, di situ juga sisi sejarahnya juga banyak juga. Kalau lu lihat puncak Rengganis itu kayak bangunan. Nah iya bang, Ya kan? kayak bangunan kotak itu yang tadi saya bilang itu. Kalau lu dari puncak itu masih ada kayak bangunannya Iya, tuh. bangunan kotak Tembok-temboknya ya kan. Dan itu katanya kerajaan Dewi Rengganis kan. Aku sempat merinding, dan di situ gue sempat ngalamin horor juga tuh. Jadi gue di Rengganis itu bertiga naik, jadi mau ke puncaknya jalan sendiri-sendiri tuh kan nggak jauh dari Sabana Lonceng ke Rengganis. 5 menit paling, ya kan. Jadi jalan duluan tuh. Nah yang jalan duluan tuh dulu si Mange. Gue berdua menardi tuh di belakang. Tapi nyampe duluan gue duluan. Si Mange paling belakang. Jalurnya itu aja. Iya gitu-gitu aja. Nah pas sampai puncak gue nanyain tuh, lah si Mange mana ya? Gue ngiranya dia disorientasi jalur atau kemana, tapi menurut gue ya enggak lah, orang terbuka kok jalurnya. Ternyata pas gue liat sampai puncak dia ada di bawah. Terus dia nanya sama gue, lalu bukan jalan belakangan? Anjir, gue malah nanya lu, kok lu di belakang? Gokil kan? Terus kata Bang Mange itu, bang? Ya udah gue skip. Oh, nanti aja di bawah. Nanti mungkin. aja. Iya. Dan lu liat di puncak Rengganis kan memang banyak ini kan sesajen. Iya, banyak sesajen kayak koin-koin. Iya, kayak kelapa-kelapa gitu. Iya. Gimana lu naik gunung ngeliatin ada petilasan gitu ya? Menurut lu gimana? Menurut gue ya wajar sih bang, tapi kayak ada kesan horor dan merindingnya juga sih bang, karena ya jarang sih di gunung-gunung gitu kayak ada petilasan, ada bentuknya gitu loh bang, kayak bekas-bekas dulunya gitu masih ada petilasannya kayak gitu bang. Nah di Argopuro juga lu nemuin ini nggak? Kayak di puncak Argopuro tuh masih ada menyan, kembang, iya, dupa. Masih ada juga ada yang ya. ditancepin, iya. Jadi emang di Argopuro tuh kental banget tuh sama kliniknya ya. Iya. Dari setiap puncak tuh ada. Ternyata nggak sampai situ dong Ki. Jadi memang petilasan di Argopuro tuh banyak. Jadi kalau dari Cisentor menuju Rawa Embik tuh jalur petilasan. Gue baru tahu itu memang di Argopuro tuh ada jalur petilasan. Beda sama jalur pendaki. Iya bang. Jadi area campnya kan sekarang kan deket mata airnya tuh. Nah dulu kata orang di atasnya bang, di sebelah atasnya. Itu jalur petilasan. Nah itu katanya di situ yang banyak hewan-hewan buas kayak macan banyak banyak bang katanya. Gitu. Makanya sekarang pihak Argopuro suruh ngecamp di dekat air itu ya karena nggak mau hal-hal yang buruk gitu bang. Iya. Makanya dipindahin ke jalur yang itu bang, area campnya. Oh. Sekarang yang di atasnya udah nggak kepake lagi gitu. Udah nggak kepake lagi yang di atas. Kepakainya yang dekat mata air sekarang. Dipindahin berarti? Dipindahin bang. Yang sebelah sana udah ditutup. Nah jalurnya sekarang masih tertutup atau memang udah ada marka jalannya tuh Ki? Udah ada marka jalannya bang. Oh jadi nggak ngeraba-ngeraba ya? Enggak bang, enggak. Kalau gue waktu itu sempat ngeraba-ngeraba. Ngeraba bang. Ngeraba Ki, lewat kanan. Wah kagak ada jalur, mundur lagi ke kiri, wah kagak ada jalur, dia ngeraba-ngeraba dulu gua tuh, belum ada marka jalannya. Makanya gua waktu naik Argopuro sampai base camp Baderan tuh ditanya, kalau Kak sampean nggak siap naik Gunung Argopuro, nggak punya pengalaman naik Gunung Argopuro, mendingan kalian mundur karena banyak orang yang tersesat dan hilang sampai sekarang. Itu, tapi alhamdulillah sekarang Argopuro udah inilah ya. Udah jelas lah. Udah detail jelas gitu. ya, Udah dan plakat-plakatnya. nggak banyak lagi terjadi orang-orang yang hilang tersesat di Gunung Argopuro. Oke, Niki,
Thank you banget sekali lagi nih, tadi kita udah sharing-sharing juga, bertanya-tanya juga walaupun sedikit nih. Iya. Semoga teman-teman semua yang menyimak videonya Rizky di Gunung Argopuro, perjalanan 4 hari 3 malam, lu bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Tadi kita udah kulas habis ya, mungkin nanti kalau lu mau bertanya-tanya tentang pendakian Argopuro, lu tulis di kolom komentar. Oke, dari gua Indra, saksikan video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.